Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kebiasaan manusia yang paling menyebalkan adalah suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka menghakimi, menganggap dirinya lebih benar dari yang lain, dan suka menghukum sesamanya. Di sekitar kita ada banyak orang-orang sejenis itu. Kerjanya hanya mengurusi rumah tangga orang lain, terlalu mencampuri urusan sesamanya, sibuk mengata-ngatai tetangganya dan sesamanya, dan lain sebagainya. Orang-orang semacam ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi sangat merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena waktunya akan habis untuk hal-hal yang tidak penting. Sifat seperti ini adalah ciri khas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Dalam berbagai kesempatan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat sibuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman kepada samanya, termasuk mencari-cari kesalahan Yesus. Beberapa kali mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebakkan, tetapi Yesus tidak pernah terjebak oleh umpan mereka. Lalu mereka selalu berusaha mencari cara bagaimana agar supaya Yesus itu dijerat ke pengadilan untuk dihukum. Salah satu contoh yang kita dengarkan hari ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Mereka meminta pendapat Yesus tentang perbuatan perempuan itu. Padahal sebenarnya mereka sudah mempunyai hukuman yang pasti bagi perempuan yang kedapatan berzina, yakni harus dihukum dan dilempari dengan batu sampai mati. Larangan untuk berzina sendiri terdapat dalam 10 perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat Musa. Sebenarnya lagi-lagi mereka sudah mengetahui hukuman itu, akan tetapi yang terjadi adalah mereka membawa perempuan itu kepada Yesus dengan niat untuk menjebak Yesus. Nah, Yesus tidak memberikan pendapatnya tentang hukuman terhadap perempuan yang berzina itu, tetapi Yesus hanya mengajak mereka supaya mereka juga membuka mata mereka sendiri. Yesus memerintahkan agar siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi sangat terpukul dan tersinggung dengan ucapan Yesus itu. Itu pasti banget. Karena apa? Karena mereka semua adalah pendosa, orang munafik. Pekerjaan mereka itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi mereka tidak bisa melihat kesalahan diri mereka sendiri. Makanya Yesus seringkali memberikan sebutan-sebutan aneh terhadap mereka itu. Misalnya, Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu selalu melihat balok di mata samanya, tetapi mereka sulit melihat balok di mata mereka sendiri. Mereka juga disebut bagaikan kubur yang kalau dilihat dari luar kelihatan bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Inilah beberapa gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disebut oleh Yesus.
Dengan demikian, Yesus membuka mata mereka karena ternyata tidak ada satupun dari mereka yang berani melempari perempuan itu dengan batu karena mereka sadar bahwa mereka adalah pendosa juga. Bahkan mungkin dosa-dosa mereka lebih parah dari dosa perempuan itu, sehingga dikatakan mereka pergi satu persatu. Setelah semua orang itu pergi, tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Lalu Yesus mendekati perempuan itu dan bertanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang dari mereka yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Dan Yesus pun berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus tidak menghukum perempuan itu bukan karena Yesus itu juga pendosa, bukan. Yesus tidak menghukum perempuan itu dan menyuruhnya pergi adalah gambaran dari Yesus yang murah hati. Yesus tidak pernah menghukum manusia tetapi selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyadari dirinya dari segala perbuatannya, dan dengan demikian dia diberi kesempatan untuk berubah dan tidak berbuat dosa lagi. Pendekatan Yesus terhadap perempuan yang berzina ini adalah pendekatan yang sangat manusiawi. Yesus mendekati perempuan itu dengan penuh kasih, padahal perempuan itu pada saat itu sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Dalam arti, dia merasa bahwa dia akan mati karena hukuman untuk dia adalah harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi karena Yesus ada di situ, akhirnya dia masih mengalami kehidupan. Dia masih selamat dari hukuman mati itu. Saya bisa membayangkan bagaimana bahagianya perempuan itu ketika Yesus juga tidak menghukum dia, tetapi dia diberi kesempatan untuk bertobat atau merubah diri dari segala dosa-dosanya. Saudara-saudari, Yesus yang mengampuni perempuan berzina itu dan memberi kesempatan kepadanya untuk merubah diri adalah gambaran Allah yang murah hati yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita semua. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang murah hati. Allah yang kita imani itu bukan Allah penghukum, tetapi Allah yang pemurah. Allah kita itu murah mengasihani, murah mengampuni, dan murah di dalam segalanya. Kisah perempuan berzina yang tidak dihukum oleh Yesus yang kita dengarkan tadi adalah contohnya. Dan dalam hal ini, kita sangat yakin dan percaya untuk mengatakan bahwa Allah menyambut kita setiap kali kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang diperlukan dari kita adalah kesadaran diri dan kerendahan hati. Kalau kita sudah sadar bahwa kita berdosa itu keliru, dan kita datang menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan punya keinginan untuk merubah diri, disitulah Allah bekerja untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara terkasih, di minggu kelima masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin mengenal Kristus yang selalu murah hati mengampuni kita. Karena dia adalah murah hati, maka hendaklah kita juga semakin mendekatkan diri kepadanya dengan cara bertobat dan merubah diri. Amin.